Kita belajar dulu yang pertama listrik statis ya. Bab 1 listrik statis. Ya, dua partikel P dan Q terpisah pada jarak 9 cm seperti gambar. Ini 1 mikrokolom, ini minus 4 mikrokolom. Ya. Letak dan kuat medan magnet nol. Hati-hati, ini ada plus, ada minus. Ya, misalnya positif-positif, kemungkinan besar medan magnetnya itu di sini di antara ini. Atau negatif dengan negatif, ya medan magnet yang nilainya nol di antara dua titik. Tapi kalau beda jenis, satunya positif, satunya negatif, satunya positif, satunya negatif, ini kanan atau di kiri. Pilih, ya, pilih di antara dua ini muatannya kecil. Pilih muatan yang kecil. Ini plus satu min 4 bukan plus itu lebih besar daripada min bukan. Plus minus itu cuma menunjukkan dia muatannya positif negatif. Kita lihat nilainya. Ini kan satu, ini 4. Berarti yang kecil di satunya. Berarti posisinya itu pasti di sini, di kiri. Di kiri P. Kuncinya jawabannya di kiri P. Antara plus sama minus, kamu nggak usah belikan. Lihat angkanya saja. Ya, angkanya 1 dengan 4 kecil 1. Jadi supaya hasilnya 0, berarti kalau dia plus minus, dia ada di tepi kiri atau tepi kanan. Seperti saya jelaskan ini, tepi kiri, tepi kanan. Pilih muatan yang paling kecil, berarti sebelah kiri. Ya. Nah, berarti jawabannya di kiri P. Di kiri P ya. Ini salah. Ya. Nah, kita misalkan ini ke sini, misalkan X. Ini ke sini, berarti X plus 9. Nah, medan magnetnya supaya 0, kalau positif itu dia medan magnetnya menjauh, berarti ke sana. Ya. Ini E1. Kalau EP ya, E-nya P, kalau dia ke arah negatif itu dia mendekat, berarti ini E-nya Q. Nah, supaya 0, supaya E-nya sama dengan 0, maka EP sama dengan EQ. K Q P per RP kuadrat. K Q I per RQ. Nah, ini dicoret. I-nya P itu 1 mikrokolom. 1 mikrokolom. Per. Ini R-nya P itu X kuadrat. Q-nya Q. Q-nya Q 4 mikrokolom. 4 mikrokolom. Plus minusnya nggak usah tulis. R-nya Q. X plus 9. X plus 9 dikuadratin. Mikronya coret. Ya. Tukar posisi. Kuadrat per X kuadrat. Tukar posisi. 4 per 1. Supaya kuadratnya hilang, diakarin di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kalau dikuadratin, diakarin, berarti kuadratnya hilang. Jadi X plus 9. X kuadratnya jadi X, akar 4, 2, akar 1, 1. Kali silang, jadi 2X, X plus 1, 9 kali 1 tetap sama. Jadi 2X min X, ya, 2X min X sama dengan berapa ini? 9. Bapak salah enggak? Coba cek. Di X-nya 9 cm. Ini benar atau salah? Coba cek perkaliannya. Coba cek. Salah itu enggak? Sudah ya, ternyata ini memang nggak ada jawabannya. Kok aneh biasanya ini ada jawabannya nggak ada. Soal UN tahun 2009. Ya, screenshot dulu jawabannya nggak ada. Ya, dari screenshot kita lanjut lagi soal berikutnya.
Perhatikan gambar berikut. Jika muatan Q1, Q2, Q3 ya pada segitiga ABC, siku-siku di B, panjang AB BC 30, jika K-nya 9, 1 mikro sama 10, maka gaya yang dialami muatan Q1. Gaya yang dialami muatan 1. Nah ini gini, muatan 1 dengan muatan 2 itu kan tarik-menarik. Berarti dia yang dilihat benda Q1 ya, muatan Q1. Jadi ini ketarik ke sana. Nah ini F12. Nah sekarang antara Q1 dengan Q3 tarik-menarik ke 1, 3. Nah kita lihat muatannya sama atau tidak. Oh muatannya beda. Ini 10. Berarti kita hitung satu-satu. Nanti Pitagoras dipakai, nanti gabungan antara ini ke sini. Nanti ini cari F totalnya pakai Pitagoras. F12 sama dengan K Q1 Q2 per L12 kuadrat. 9 kali 10 Pak 9. Q1-nya 10 mikrokolom. 10 kali 10 Pak 6. Per jarak antara 12 itu 30 cm. R12 30 cm. Jadi 0,3 meter. 3 itu dikuadratin. Jadi 9 kali 10 kali 3 kali 10 pangkat 9 kali 10 Pak 6 kali 10 Pak 6 per 3 dikuadratin 9 kali 10 Pak 2. Ini saya coret dengan ini ya. 3 Pak. Ini. Jadi ini 30 kali ini coret dengan ini 10 Pak min 4. Jadi 30 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 10, 10 pangkat 9, 10 pangkat min 1. Jadi ini dapat F12-nya adalah 3 Newton. Sekarang kita cari F13. K Q1 Q3 per R13 kuadrat. 9 kali 10 Pak 9. Q1-nya adalah 10 mikrokolom. Q3-nya adalah 4 mikrokolom. Jarak 13 itu 30 cm. 3 kali 10 Pak min 1 dikuadratin. 9 kali 10 kali 4. 10 Pak 9, 10 Pak min 6, 10 Pak min 6 per 9 kali 10 Pak min 2. Ini coret dengan ini. Coret dengan ini 10 Pak min 4. 40 kali 10 Pak min 1. Jadi F13 adalah 4 Newton. Jadi F totalnya adalah akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. F12 kuadrat dan F13 kuadrat. Akar 25. Ya, jawabannya B. Screenshot dulu. Sudah di screenshot semua? Kita lanjutkan lagi ya. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor di bawah ini. Besar energi kapasitor total adalah cara mengerjakannya. Ini dulu. Ini tuh di paralel itu ditambah. Di paralel itu ditambah. Ditambah itu jadinya ini 1 dengan 1 jadi 2 farad. Terus ini semua ini itu di seri seperdua seperdua seperdua. Jadi seper C seri. Jadinya 4/2. Jadi C serinya dibalik 2/4. Jadi C serinya 1/2 farad nih. Kemudian kita cari besar ini 4 volt ya. V-nya 4 volt. Berarti kita cari energi kapasitor W. W-nya itu rumusnya apa?
Bentar, Bapak lupa rumusnya. W-nya itu rumusnya setengah Q kuadrat per C, bisa setengah QV, bisa setengah CV kuadrat. Nah, kita gunakan rumus ini. W sama dengan setengah CV kuadrat. C-nya ini setengah. Setengah kali setengah, seperempat kali 16. 4 Joule. Silahkan di screenshot dulu ini. Kalau udah di screenshot, kita lanjutkan lagi. Besar muatan pada kapasitor C1. Kapasitor ini UN tahun 2014. Ini cara ngerjainnya, ini sama ini, itu di seri. Seperti seri yang pertama. Seperenam tambah seperenam. Sepertiga. Jadinya adalah ini 6 1 ini 2. Jadi 3 per 6 dibalik. C seri 1 itu 6 per 3 dapatnya 2 farad. Seper C seri 2. Seper 12 tambah seper 6. 12 ini 1 ini 2. Jadi 3 per 12. Jadi C seri 2 adalah 12 dibagi 3 dapatnya 4 farad. Terus habis itu ini dengan ini di paralel. C paralelnya 2 tambah 4 dapatnya 6 farad. Habis itu sama ini, sama C1, berikutnya seper C seri yang ketiga, seper 6, jadi ditambah ini kan seper 6, 6, seper 6 tambah 6, ini C1-nya seper 6, jadi 2 per 6, berarti C seri sama dengan C totalnya 3 farad. Nah, besar muatan, dan ini ada V. Nah, ditanyakan muatan Q-nya ini berapa? Q itu C kali V. C-nya 3, C totalnya 3, kali V-nya 6. Berarti Q-nya yang mengalir itu 18 kolom. Nah, 18 kolom ini karena C1-nya itu di searah arus, berarti sama dengan ini. Jadi Q1-nya juga 18 kolom. Karena kalau di seri, muatannya sama. Jawabannya B. Silakan screenshot dulu. Kalau sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Untuk nilai hambatannya adalah, kita lihat di sini ya, ini volt. Berarti ini mencari V. Skalanya terbaca 3 per. Skala terbesarnya ini 5 ya, 45. Ini 5. Kali 10 volt. Berarti ini 6 volt. Terus ini ampere. Ampere itu cari I. I-nya terbaca ini 1, ini 1,5 ya. Belum nyampe 2, ini 1,5. Berarti 1,5 per skala terbesar ini 5. Kali I-nya ini 5 ampere. 1,5 ampere. Berarti dicari R. R itu V per I. 6 dibagi 1,5 dapatnya 4 ohm. Jawabannya A, screenshot dulu. Dah, kita lanjut soal berikutnya. Ini soal UN tahun 2015 tentang loop ya. Tegangan jepit antara A sampai E. Jadi ini maksudnya V antara A sampai E. Berapa? Ini loopnya kita buat searah jarum jam. Ya, berarti rumusnya sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, ini pertama kali ini kutub negatif dulu. Berarti min 3 volt. Terus ketemu lagi negatif 9 volt. Ditambah 2, 3. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 0. Jadi min 12 ditambah 6i sama dengan 0. Jadi 6i sama dengan 12. Jadi I-nya adalah 12 dibagi 6. I-nya adalah 2 ampere. Terus kita cari V antara A sampai E. Coba A sampai E itu berarti ini. Ya, cuma R-nya berarti V itu I kali R. Ini masuk sini.
Ini 2 ampere. R-nya ya antara A dan I itu cuma berapa R-nya? A sampai E. Ini A-nya, R-nya berapa nih hambatannya? 1 ohm aja. Ini R-nya hambatannya 1 ohm. Berarti V antara A dan E 2, 2 volt. Jawabannya B, screenshot dulu. Kalau sudah kita lanjutkan lagi. Induksi magnetik di titik P. Coba. Ini ada 2 kawat ya. Kawat pertama lurus. Lurus. Ya, arahnya ke bawah. Arus kedua setengah lingkaran. Coba, coba yang kawat lurus dulu ya, N ya, kawat lurus N. Posisi titik di sebelah kiri. Coba semua praktek ya. Jadi gini, arusnya ke bawah. Ibu jari itu arus ke bawah. Lihat, Bapak ya. Posisi titik P itu di sebelah kiri. Sini, sebelah kiri. Semua praktekin boleh. Jadi arusnya ke bawah, posisi titik di sebelah kiri. Ditekuk, berarti menuju ke layar laptop atau menuju ke HP-mu. Berarti tandanya silang, menembus bidang. Berarti tandanya silang. Berarti tanda silang ini untuk BN. Rumusnya mu 0 I per 2 pi A. Tandanya silang itu menembus bidang. Sekarang kawat melingkar. Kawat melingkar ya. Kawat N. Ya, kalau dilihat panahnya itu, ya, dia kan panahnya ke atas. Berarti melengkungnya kayak gini. Jadi kalau kawat M, dia kan melengkungnya gini. Ibu jarinya menembus bidang. Berarti sama-sama menembus, berarti nanti dijumlah. Ya. Berarti kawat M itu menembus bidang ini BM. Kita cari satu per satu. Ya. Kita cari BM-nya mu 0 I per 2A karena kawat melingkar. Tapi kali setengah. Kenapa kali setengah? Karena setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Nah kita cari BN-nya dulu. Mu 0. Mu 0-nya itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 2pi I arusnya IN itu 1/2pi A. A-nya itu jaraknya 5 cm. Jadi A-nya itu 5 cm. 5 kali 10 Pak min 2. 5 kali 10 Pak min 2. Jadi dicoret dengan ini 2. Berarti 2 dibagi 5 itu 0,4 kali. Oh ini jawabannya pakai mu 0 tetap mu 0 ya. Jadi tidak dikasih angkanya. Jadi mu 0 tetap mu 0. Permintaannya ini coba. Karena jawabannya pakai mu 0. Jadi mu 0 I, I-nya adalah 1/2 pi A. A-nya adalah 5 kali 10 min 2. Berarti naik ke atas kan berarti 100 mu 0 per 10 pi. Ya, jadi dapatnya adalah 10 mu 0 per pi. Itu untuk BN. BM kawat setengah lingkaran mu 0 I. I-nya dia 1 anu 2 A. A-nya berapa? A-nya 5 cm ya. A-nya 5 cm. A-nya itu 5 cm. 5 kali 10 Pak min 2 kali 5 10 Pak min 2 kali setengah. Naik ke atas 10 kali setengah. Dicoret dengan ini dapatnya 10. 10 coret dengan 2 dapatnya 5. Berarti BM-nya adalah 5 5 mu 0. Berarti karena searah B, B totalnya karena searah menembus bidang. Berarti BM tambah BN. BN tambah BN. BM-nya adalah
5 mu nol, PE-nya adalah 10 mu nol per Pi. Saya lakukan 5 mu nol, 5 mu nol, berarti ini 1 plus 2 per Pi. Atau saya tulis 5 mu nol, 2 per Pi plus 1. 5 mu nol, 2 Pi pangkat min 1 plus 1. Masuk bidang ya, keluar bidang salah, masuk bidang. Jawabannya D, screenshot dulu. Silahkan di screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah elektron, hati-hati ini elektron. Ya, ini B-nya keluar bidang. Ya, menjauhi bidang. V, ini V, kecepatannya V ke atas. Coba lihat ya. Coba lihat, saya ajarin. Ya, ini ya, pakai gini boleh atau pakai tamparan aja. Ibu jari V. Ibu jari V. 4 jari B, medan magnet. Nampar F. F-nya nampar. Coba. V-nya kan ke atas ya. Ke atas. V ke atas. Ibu jari ke atas. Kemudian B-nya itu keluar bidang. Keluar bidang itu berarti menjauhi laptop. Keluar bidang menjauhi laptop atau menuju wajahmu. Ini. Terus tamparannya kemana? Ke kanan. Tamparannya ke kanan. Tamparannya ke kanan. Ya, saya ulangi lagi. V-nya ke atas. Ya, gambarnya ke atas loh. Terus B-nya itu kan dia keluar bidang berarti menjauhi laptop menuju wajahmu. Tamparannya ke kanan. Jadi kalau saya gambar, ini V-nya ke atas. Terus nanti apa namanya? Tadi tamparannya kemana? F-nya ke kanan. Jadi nanti kalau digambar, ini ditarik ke kanan jadi miring. Gambarnya ini miring ke sini. Nah, harusnya V itu kan kecepatannya lurus ke depan ke atas. Jadi nggak lurus lagi. Ini untuk ya untuk proton. Aturan ini berlaku untuk proton muatan positif. Nah, khusus muatan elektron kebalikannya. Jadi jawaban tadi F-nya ke kanan, namparnya ke kanan, ini kebalikannya. Jadi namparnya ke kiri. Jadi kuncinya memang harus pakai proton dulu. Negatif, F-nya ke kiri jadinya kebalikan. Dia akan nanti gesernya ke kiri. Nah, dia akan dibelokkan memang dia proton. Tapi pertanyaan ini elektron, hati-hati, ada kalimat elektron. Jadi miringnya ke kiri. Jadi mengikuti gambar satu. Jawabannya A. Ya, jawabannya A. Screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya ya. Ini soal UN, ini V, ya ini R, ini B-nya 0,0. Bentar lagi mati nanti sambung kembali 0,02 Tesla. Panjang kawat L itu 50 cm, 0,5 meter. Terus rumusnya berat besar dan arah induksi pada kawatnya. Induksi arus ya. Kita cari dulu GGR induksi E. Itu rumusnya B kali L kali V, BLV. B-nya adalah 0,02, L-nya adalah 0,5, V-nya 2, V kecepatannya. Jadi dapatnya ini 0,02 volt. Nah, mencari I itu V per R, E per R. Berarti 0,02 volt, R-nya 0,2. Jawabannya yang 1 ampere berarti 4 salah semua. Nah, ini hati-hati. Untuk menentukan arus, pakai aturan tangan kanan. Ya, kita lagi mati nanti saya terangkan ini kayaknya nggak cukup nih.